buat kita. Jadi, saya harapkan teman-teman tetap fokus, tetap antusias ya dalam semua mata kuliah. Gak cuma mata kuliah komunikasi bisnis saja, mata kuliah lainnya pun seperti itu. Ya, tetap semangat, tetap berpikir positif bahwa segala sesuatu itu adalah pengetahuan dan wawasan. Jadi, gak kita gunain sekarang, gak kita gunain dalam kehidupan sehari-hari mungkin, tapi ingat aja suatu hari nanti akan ada satu momen di mana ternyata pengetahuan yang pernah kita dapat itu kepake loh, gitu ya. Oke ya, saya lanjut lagi ya. Oke, saya lanjut lagi tadi laporan justifikasi. Justifikasi itu kalau dalam bahasa Inggris artinya justification. Maksudnya itu adalah pembenaran atau dasar kebenaran. Jadi, kalau laporan justifikasi itu lebih kepada sesuatu yang sifatnya dibenarkan, ada buktinya, ada faktanya. Nah, ya, laporan keputusan, laporan pertimbangan. Betul. Jadi, kalau sebelum mengambil keputusan itu ada dong yang ada idenya, ada faktanya, seperti itu. Jadi ada kebenarannya. Laporan justifikasi seperti laporan manajer kepada manajer yang lain. Buktinya apa? Kalau marketing bilang penjualannya itu tinggi, oke, income-nya tinggi, itu adalah salah satu bukti. Kemudian keputusannya apa? Oke, keputusan dari manajer keuangan karena penjualannya tinggi, manajer pemasaran, marketing diberikan dana lebih untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Gitu contohnya. Lanjut ya. Laporan berkala yang tadi saya jelasin seperti laporan mingguan, laporan bulanan, bisa laporan penjualan dan sebagainya ya. Laporan staff itu laporan yang disampaikan oleh staff ke atasannya, apapun bentuknya. Misalnya laporan apapun, misalnya laporan bahan-bahan produksi sudah habis, atau misalnya laporan kekurangan sumber daya manusia, misalnya banyak yang keluar nih dari perusahaan, itu adalah salah satu bentuk laporan juga. Atau ada keluhan-keluhan dari karyawan mengenai kebijakan perusahaan, itu pun salah satu bentuk laporan staff. Kemudian laporan kelayakan. Nah, laporan kelayakan yang tadi nih saya cerita mengenai kelayakan bisnis, mau buka mall dalam satu lahan. Kita cek apakah lahan tersebut cocok atau tidak. Kemudian ada laporan audit. Nah, audit itu sendiri tugasnya adalah untuk menyelidiki. Seperti misalnya, benar nggak nih perusahaan ini bayar pajaknya benar gitu kan, atau mungkin benar nggak perusahaan ini melakukan ekspor impor, jadi pajaknya bisa disesuaikan dengan kegiatan ekspor impornya. Biasanya tuh ada beberapa perusahaan yang sifatnya hanya membuat audit aja, jadi tugasnya hanya untuk mengaudit perusahaan lain, cuma dicek benar atau enggak. Karena biasanya kalau perusahaan-perusahaan yang teraudit dia melanggar hukum, itu bisa dikenakan hukuman penjara atau perdata. Jelas ya? Sebentar, ini kok kayaknya ada yang salah. Oke, benar. Nah, sekarang kita bahas proposal. Sudah masuk proposal aja nih ya. Nah, proposal itu apa sih? Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak nih? Ada pertanyaan? Tidak ada ya, jelas ya. Oke. Laporan proposal. Proposal itu sendiri apa sih maksudnya? Yaitu sebuah dokumen yang disiapkan untuk menggambarkan bagaimana sebuah organisasi dapat memenuhi kebutuhan pihak lain. Nah, yaitu tadi. Misalnya ada proposal masuk mengenai sponsor. Misalnya kayak kemarin kalau acaranya Indosuara ya, kalau nggak salah ya, acaranya Indosuara itu misalnya ada sponsor dari Garuda atau sponsor dari Sari Ayu misalnya. Nah, di sini dibuatlah proposal bahwa misalnya majalah Indosuara
ingin membuat sebuah acara, butuh dana. Dananya dari siapa? Boleh jadi dari Sari Ayu menyumbang gitu dana, ya kan? Bisa jadi dari Garuda menyumbang dana, sehingga bisa dibuatlah acara besar seperti itu. Jadi untuk memenuhi kebutuhan pihak lain, pihaknya siapa? Pihaknya Indoswara, gitu kan? Dan dokumen ini berisi tentang apa aja? Berisi tentang misalnya keuntungan apa saja sih misalnya jadi sponsor. Oh, untungnya jadi sponsor tuh karena Sari Ayu buka stand. Jadi teman-teman yang pakai pengunjung-pengunjung yang datang bisa membeli produk Sari Ayu di sana gitu. Jadi banyak sekali ya. Kemudian ada yang namanya bagian-bagian dari proposal. Yang pastinya ada masalah. Pasti dong ya, kalau proposal itu ada masalah dulu. Bukan masalah sih sebenarnya, lebih kayak ide kali ya. Idenya dulu muncul, baru dibuatlah proposal. Kemudian ada tujuannya. Ide itu mau ngapain? Ide itu mau bikin apa? Ide itu mau membuat apa? Kemudian ada yang namanya ruang lingkup. Siapa saja yang akan berpartisipasi di dalam proposal itu? Nah, kemudian ruang lingkupnya siapa saja? Misalnya itu adalah pihak-pihak mana saja yang akan terlibat. Kemudian metodenya. Bagaimana caranya? Prosedurnya bagaimana? Misalnya kalau mau dibuat proposal suatu acara itu, prosedur acaranya itu bagaimana? Nah, materialnya apa saja yang dibutuhkan? Misalnya yang dibutuhkan itu adalah perlengkapan. Kemudian yang dibutuhkan kalau kemarin acara ya artisnya atau mungkin tenaga kerjanya. Nah, kemudian perlengkapannya apa saja yang dibutuhkan? Misalnya panggung, misalnya meja, kursi, sound system, banyak ya. Personalia, siapa saja orang-orangnya, tindak lanjut dan evaluasinya. Misalnya sudah dilaksanakan bagaimana proses pelaksanaannya. Misalnya kalau rundown acara, misalnya jam sekian acara apa, jam sekian acara apa. Kemudian ada yang namanya biaya atau anggaran. Berapa biaya yang dibutuhkan untuk misalnya membayar artisnya, membuka standnya, menyewa gedungnya. Rangkuman dari keseluruhannya yang sudah kita buat dalam proposal itu dan lampiran-lampirannya. Misalnya lampiran-lampirannya tabel, misalnya tabel yang isinya itu adalah daftar list barang-barang dibutuhkan beserta biayanya. Atau lampirannya itu adalah misalnya lampiran denah daripada tempat acara akan dilaksanakan. Jadi kalau proposal itu punya bagian-bagian tersendiri. Jelas ya? Sampai sini ada pertanyaan mengenai proposal? Nah, kalau teman-teman bisa lihat contoh proposal di halaman 7.26 dan sampai dengan 7.33. Itu ada yang namanya klien masalahnya adalah ada proyek di situ ya. Kalau boleh teman-teman lihat, ada proyek, ada masalahnya PT Maju Terus tuh. Ruang lingkupnya, kliennya siapa saja dalam 5 tahun terakhir. Terus ada beberapa contoh proposal. Teman-teman bisa lihat sendiri ya di dalam modul. Saya tidak akan bahas satu persatu. Saya harapkan teman-teman bisa membaca masing-masing ya. Bisa dilihat. Jika nanti ada pertanyaan mengenai proposal ini, bisa ditanyakan ke saya. Kemudian kita lanjut tahap persiapan menulis proposal. Nah, yang tadi, pilihlah format proposal yang benar. Misalnya, format proposal itu mau yang seperti apa? Berapa jumlah halamannya? Kalau proposalnya tebalnya satu buku Harry Potter gitu ya, atau satu buku novelnya Agatha Christie, waduh, atau novelnya UJ gitu ya, atau novelnya nggak novel deh, misalnya buku inspirasi hidupnya, bukan inspirasi hidup,
apa ya, saya pernah baca satu buku, ini Ito Santosa, 7 Keajaiban Rezeki gitu ya, 7 Keajaiban Rezeki. Itu bagus banget bukunya. Kalau proposal setebal itu nggak akan ada yang baca. Saya sangat yakin tidak akan ada yang baca. Kenapa? Tidak menarik. Itu kan satu buku itu bisa habis beberapa hari kan, benar nggak? Nah, kalau misalnya untuk membaca satu proposal saja butuh beberapa hari, berarti proposal itu sudah terlalu berlebihan namanya. Tidak bisa. Ya harus memilih format proposal yang tepat. Misalnya kalau kita hanya buat acara kecil-kecilan, singkat, padat, dan jelas saja. Tapi kalau misalnya acaranya lebih besar, proposalnya boleh beberapa halaman, tapi tidak satu buku juga, ya. Kemudian siapkan sampul proposal yang menarik. Pastinya dong, kalau proposalnya nggak ada gambar-gambarnya, misalnya, apalagi kalau mau itu adalah proposal untuk bikin satu acara ya, itu pasti akan boring sekali orang yang bacanya. Ya harus dibuat semenarik mungkin. Karena proposal itu berupa ide. Jadi kalau ada satu ide apapun itu, misal mau buat satu acara, misal proposal untuk mau membangun satu perumahan komplek, itu harus dibuat semenarik mungkin, ya. Kemudian mempersiapkan isinya, ya pastinya mau memproposalkan apa, butuh apa, dananya berapa, isinya apa aja, keuntungan yang diperoleh apa dari ide tersebut. Misalnya bukunya Ito Santosa ditawan, belinya di mana ya Mbak? Buku Ito Santosa ya, saya juga kurang tahu ya. Sepertinya di toko-toko Indonesia nggak ada ya. Soalnya itu iya, coba deh di beberapa toko Indo mungkin ada, tapi nggak semua toko Indo Mbak Dina. Itu bagus sekali. Saya bukan promosi sih, cuman bukunya Ito Santosa itu akan membuka wacana pikiran kita bahwa kalau misalnya hidup itu kita harus lebih tough gitu. Bukan tentang hidup aja, dia tentang ini juga, kayak bisnis gitu. Gimana cara kita berbisnis, tetapi dihubungkan dengan nuansa Islami juga, dan lebih kayak gimana cara kita menyikapi permasalahan. Itu bagus banget deh, saya sangat menyarankan. Ada 3 seri, saya bukan promosi, tapi saya hanya sharing pengalaman saya baca ya. Itu ada 3 seri. Itu ada Keajaiban Rezeki, kemudian ada yang kedua saya lupa deh. Kemudian yang ketiga itu hanya dalam 3 menit saja kalau nggak salah. Iya betul, Ito Santosa itu motivator, sangat-sangat terkenal. Boleh, saya sangat menyarankan Mbak Dina untuk baca buku itu, sangat bagus kok. Itu bukunya bestseller dan ada videonya juga. Ya kalau misalnya Mbak Dina beli bukunya biasanya dapat CD-nya. Nanti Mbak Dina bisa dengar. Saya sangat sarankan buat teman-teman dari ilmu komunikasi yang rajin membaca ya. Kalau Mbak Siti, saya tahu rajin membaca. Mbak Dina juga. Kemudian Mbak Yuliana boleh, Mas Rian pun. Kalau Mas Rian, kalau saya perhatikan mungkin lebih aktif di luar kali ya, lebih terjun langsung ke lapangannya kali ya dibandingkan membaca. Nah, atau mungkin Mas Rudi gitu ya. Mas Rudinya online nggak ya ini ya? Online ya. Ya mungkin Mas Rudi kalau misalnya suka baca gitu ya, boleh deh. Saya saranin teman-teman komunikasi mulai coba membaca, atau mungkin searching di internetnya, jangan cuman buka hal-hal yang sifatnya informatif seperti berita. Boleh buka berita, itu penting, tapi coba buka wacana wawasannya dari buku-buku motivator, buku-buku kisah sukses pengalaman orang-orang ternama. Itu bagus sekali. Boleh, jadi bisa dijadikan inspirasi untuk hidup ataupun bisnis. Ya, betul, buat semangat, benar sekali. Jadi daripada kita baca yang nggak jelas gitu kali ya, mungkin kayak gosip atau apa, baiknya sih baca-baca yang memotivasi. Itu sangat membantu. Dan nantinya saya harapkan anak-anak dari jurusan ilmu komunikasi ini bisa men-sharing balik nih apa yang sudah didapatkan ilmunya, baik itu di perkuliahan, baik itu dari buku, baik itu dari pengalaman pribadi ke orang lain. Ingat, satu peribahasa bilang, pisau semakin diasah,
semakin tajam. Benar nggak? Jadi, ilmu seperti itu. Semakin diberikan kepada orang lain, justru semakin membuat kita tidak akan pernah lupa akan ilmu itu. Gitu. Jadi jangan pelit ilmu. Ya, jangan pelit ilmu. Kalau pelit duit, ya terserah deh. Ya, kalau pelit duit itu urusan pribadi masing-masing. Tapi kalau pelit ilmu, saya nggak saranin. Bagi-bagi ilmunya, karena semakin bagi ilmu, saya sangat yakin malah justru semakin ingat, semakin tidak akan pernah lupa. Tapi kadang buat men-share-nya susah ditulis dan diucapkan nggak kata-kata. Oh, nggak mesti ditulisin pakai kata-kata aja, Mbak Dina.